Iya, saya mulai ngerintis nol lagi. Nol lagi. Namun dengan pengalaman yang ada, saya tidak takut semuanya. Ya. Ya memang banyak dealer bus itu selalu nawarkan, ayo kerja bus lagi, ayo ini kasih. Ya. Saya tidak menginginkan suatu persaingan intern. Ya. Nah, terus akhirnya ngambil, karena saya terbiasa mendidik, sehingga saya punya keinginan, wah didik aja lah. Ya. Duitnya nggak seberapa, tapi nilainya itu tinggi sekali lah. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, Pagi. hari ini saya kedatangan tokoh tamu yang luar biasa sekali ya. Ini saya senang sekali waktu saya kontak langsung beliau bersedia ya. Ini luar biasa sekali. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Bambang Harsono Suhartono MBA. Thank you sekali nih Pak ya. Ya, thank you juga. Tidak banyak orang seperti Bapak yang saya minta untuk podcast langsung yes gitu. Karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya. Padahal tujuan saya podcast ini kan bagaimana sih tokoh-tokoh seperti Bapak ini bisa kasih sharing ya kepada para netizen supaya mereka juga mendapat inspirasi pembelajaran kan Pak ya. Iya. Ya. Saya juga mempunyai misi yang sama. Wah. Saya ingin Berbagi. pengalaman saya itu saya bagi. Ya. Makanya saya terima kasih sekali nih Pak ya mewakili semua netizen. Ya. Nah ini saya akan tanya mulai Pak Bambang waktu masih kecil ya Pak ya. Itu masa kecil Bapak ini gimana? Memang orang tua pengusaha atau apa Pak? Mungkin Bapak bisa cerita Pak. Ya. Papa saya memang seorang pengusaha. Ya. Namun pada waktu tahun revolusi, dia banyak bantu di bidang revolusi. Oke. Ya, Sampai-sampai kan waktu itu tahun agresi kedua, Ya. Mojokerto kan dikuasai Belanda. Iya Pak. Bapak saya ngirim senjata dari Kediri, dari Madiun, dikirim ke Surabaya. Untuk membantu para Untuk membantu perjuang di Surabaya. Wah, termasuk pahlawan juga nih. Orang tua Pak Bambang ya. Itu di tahun berapa Pak ya persisnya? Sebelum 45 berarti ya? Oh enggak, sebelum 45 dia bantu perjuangan kemerdekaan di Kediri aja. Oke. Kediri, Madiun. Nah, ya itu kan sebelum tahun 45 ya. Tapi kalau waktu ngirim senjata itu adalah waktu agresi kedua. Jadi Oke. 48 gitu loh. Oke. Ya. Saya 3 tahun itu ngikut naik mobil, belakangnya itu senjata, terus dikasih koper-koper, Wow. mobil ngadep ke atas itu lampunya. Ya, itu untuk mempertahankan Indonesia tetap merdeka, tetap berdaulat ya Pak. Iya. Ya, luar biasa Begitu sekali. di Mojokerto dipegat sama Belanda. Oh, Belanda tahun 48 itu masih belum mau meninggalkan Indonesia. Iya, di Mojokerto itu masih dikuasai Belanda. Wow. Terus Oke. dipegat, apa saya ngomong, saya mau ngungsi Pak di daerah kacau. Ya. Saya mau ke Surabaya. Oke. Ini bawa semua harta benda saya, Ya. anak-anak saya. Oke. Jadi akhirnya dilepas begitu. Oh. Begitu jalan lewat, ayah saya baru bisa ketawa. Iya, perjuangan luar biasa ini ya. Sampai Tentunya masih banyak sekali pahlawan-pahlawan di Indonesia ini yang tidak diketahui ya. Iya. Ini cerita dari Pak Bambang sungguh luar biasa. Kebetulan teman-teman Dan di Kediri nih Pak ya, Papa Iya. waktu itu ya. Iya. Iya. teman-teman seperjuangannya kan sudah nggak ada semuanya. Iya. Nah pada saat tahun 48-an itu Papa usahanya apa Pak waktu itu? Pabrik minyak kacang. Oh, oke. Iya. Iya. Pabrik minyak kacang, sehingga banyak yang dikirim ke Bandung, Iya. Bogor, Jakarta. Oke. Jadi Pak Bambang waktu masih kecil sudah banyak membantu usaha orang tua juga. Bukan belajar, Belajar, bukan ya? membantu. Iya. Dan waktu Di usia berapa itu Pak? saya mulai usia ya antara 7-8 tahun Oh, itu jadi 7-8 sudah membantu. bukan bantu, cari pengalaman. Oh, cari pengalaman. Iya. Tapi diminta untuk melihat gitu, Iya. Lihat langsung. Dan waktu ayah saya sebagai pemborong bangunan, Ya. dia bangun banyak rumah-rumah berhutani Oh. di atas gunung-gunung.
Iya, iya. Kayunya kan kita tinggal ambil aja, Iya, tinggal iya, pilih. iya. Ya. Oke. Ya, saya juga di kantor belajar ngitung, belajar Ya. lihat, sehingga anak-anak sekolah yang belum tahu kubik meter apa itu saya sudah ngerti. Oke. Dan itu berlanjut Pak ya? Karena Bapak Berlanjut. sebagai anak paling besar ya? Iya, Oke. anak paling besar yang laki-laki. Iya. Eh, Oh ada kakak perempuan? Ada kakak perempuan. Oke. Dan banyak kekeliruan yang saya lakukan juga. Bukan saya hanya mulus Iya, iya. langsung bisa gitu aja. Iya. Nah di usia berapa Pak Bambang mulai diberi tugas atau diberi ini apa tanggung jawab sama papa atau? 9-10 tahun sudah mulai bantu. Oke. Ya, Iya, iya, iya. ya sambil Sekolah ya? sekolah. Iya, iya. Jadi pulang sekolah saya langsung ke gudang, Iya, ya bantu-bantu. iya. Ya bukan bantu, wong hitungnya saya lebih bahagia karena apa? Papa kan sebagai pemborong bangunan, Iya. dia ada geraji kayu macam-macam. Serbuknya itu kan bisa saya jual. Iya. Yang biasanya hanya diambil begitu aja sama mereka, langsung saya jual. Oke. Saya tabung, saya bisa beli sepeda yang bagus lah. Wah. Iya, iya, iya. Jadi sudah ada ini ya, insting bisnisnya ya waktu Ya, masih kecil. Iya, insting iya. bisnis dan kesempatan untuk kita belajar lah. Iya. Nah, adik-adik dari Pak Bambang apa juga sama? Juga membantu Ya. waktu itu? Juga tapi tidak semuanya. Oke. Ya. Nah, terus gimana Pak? Bapak di usia remajanya sekolah sambil tetap bantu orang tua? Iya, sampai SMA pun juga saya bantu. Oke. Ya. Iya. Terus kebetulan SMA kelas 2, saya ingin meninggalkan sekolah. Oke. Entah siapa yang nyuruh, saya sendiri nggak tahu. Oh, karena Bapak sudah bekerja mulai dari kecil, Iya. jadi merasa udahlah fokus aja di pekerjaan, apa di bisnis gitu ya? Iya, saya sebagai pemborong bangunan, Ya, saya sebagai pelaksananya oke. di hutan maupun buat jalan, Ya, ya, sehingga saya banyak apa interaksi dengan ya. rekan-rekan semuanya. Oke. Jadi Ya. Bapak sempat berhenti waktu di SMA 2 itu? Iya, SMA kelas 2 saya berhenti. Ya, Saya ikut ayah saya. ya. Kok nggak tahu, setahun berikutnya ayah tuh meninggal. Wow. Di usia Bapak masih 17 ya? Iya, 18. 17, 18. 17, 18, oke. Ah, Ya, pekerjaan banyak sekali. oke. Pekerjaan jalan, pekerjaan bangunan, kantor dari perhutani. Ya, Kediri, Jombang, sampai Madiun. ya. Namun pasti di dalam persaingan pekerjaan itu ada yang menginginkan suatu kerjaan yang itu untuk diteruskan oleh mereka. Ya, ya. Sehingga saya terpaksa, saya ngomong dengan pimpinan perhutani, kalau saya diminta untuk menyerahkan kembali silahkan. Tapi kalau saya menyerahkan kembali saya tidak. Ya, Karena saya mampu, saya Oke. ngomong begitu. oke. Terus akhirnya mereka berunding sebentar, dia ngomong, ya kita perhutani yang minta untuk diserahkan kembali aja. Oh, oke. Oke, kalau begitu serahkan kembali, ya kita hitung-hitungan. Ya, Saya sempat sedikit mengembalikan uangnya lah. oke. Tapi Ya, semuanya diterima dengan baik. ya. Diselesaikan dengan Ya, baik. diselesaikan dengan baik. Setelah itu saya diminta adiknya Papa untuk ke Jakarta. Oke. Ya, saya bersedia sekali karena di sana mau nggak mau belajar lebih banyak lagi lah. Ya, ya. Saya belajar 4 tahun. Oh, jadi di Jakarta bisnis berbeda ini Pak ya? Oh beda. Oke. Bisnisnya adiknya Papa itu memang Restoran? bukan, bisnisnya gede banget lah. Oh, oke. Gede Ya, banget. ya.
saya sempat bantu, ya hitungnya belajar, tapi bantu bekerja juga. Iya, iya. Yang banyak didik disiplin waktu itu juga om saya itu juga. Oh, oke. Iya, iya. Sempat janjian di depan kantor, jam 8 pagi kamu ke sana. Saya jam 8 kurang 5 menit. Dan mobil saya itu sudah di depannya dia. Iya. Saya sudah berhenti duluan, saya turun dari mobil, saya bukakan dia pintu. Iya. Dia ngomong, anak muda, kok tidak tepat waktu? Padahal masih kurang 5 menit. Iya, iya, iya. Ya, itu Oke. yang terus saya ingat, Oke. bahwa kita harus lebih awal lagi, lebih awal. Wah, beruntung Bapak dapat pendidikan yang luar biasa juga Ya, ya. memang banyaklah pengalaman yang saya dapat dari om juga. Nah, setelah 4 tahun Bapak kembali lagi ke Kediri gitu. Iya, Oh. saya 4 tahun saya balik lagi ke Kediri karena saya nganggap om saya nggak bisa saya setir sama sekali. Oke. Ya. Ya, Om ya. saya itu adalah pedagang yang benar-benar Otoriter. hebat, otoriter, Ya. dan bagi saya kok kurang pas gitu Oke, lah. iya. Saya menginginkan suatu yang bisa ada manajemen yang bagus. Iya, iya. Ya, waktu itu memang belum ada HP macam-macam ya. Iya, iya. Kita pernah sehari tidak ketemu, 2 hari tidak ketemu. Masalahnya apa? Dia puter, dia ngikutin di belakang saya terus. Iya, iya. Iya, iya. Dia kejar lagi, saya sudah pindah lagi. Saya kejar Iya, lagi, iya. sudah pindah lagi. Nah, Pak Bambang waktu di Kediri terus bisnis apa, Pak? Saya balik ke bidang angkutan. Oh, Ya, saya Oke. waktu itu balik ke bidang angkutan truk ya. iya. Ya, kebetulan saya punya teman-teman di Jakarta yang karena om saya, Ya. dia mau bantu saya. Oke, memberi orderan. Bukan memberi orderan, kendaraannya dikasihkan saya. Oh, iya, iya. Ya, Itu truk atau bus, Truk, Pak? truk. Truk. Ya, Oke. begitu truk sudah berjalan kira-kira 4-5 tahun, saya ganti ke bus. Oke. Karena kalau truk itu kan harus carikan muatan, Iya, dan iya. sampai Jakarta mungkin waktu itu supirnya juga nakal juga, Ya. dibikin ngangkut ke Bandung tapi tidak store ke kita. Iya, iya. Jadi bisnis Bapak selama 4-5 tahun itu bertumbuh, berkembang juga ya? Iya, berkembang. Nah itu Pak Bambang di sambil sekolah juga nerusin, itu kapan itu nerusin sekolahnya? SMA-nya memang saya teruskan sebentar Ya, sambil kita kerja. Heeh. Terus setelah nikah tahun 83 lah, saya setelah punya anak 1, saya baru nerusin S1-nya. Oh, nah waktu nerusin SMA-nya kenapa Pak? Bapak ingin nerusin ke pendidikan lagi? Waktu itu kan sudah kerja terus kan Pak? Iya, ya mau nggak mau di masa yang akan datang itu orang yang mempunyai pendidikan itu pasti akan lebih bisa Memenangkan persaingan Iya, gitu ya? iya. Oke. Jadi makanya waktu setelah saya Nyonya melahirkan seorang putra saya itu saya ajak kuliah. Oh. Iya, iya. Jadi kita kuliah, anak saya taruh di samping, Iya. ya belajar terus lah. Pak Bambang, saya mau tanya sebelum Bapak married ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak ditinggal oleh Papa di usia yang masih muda ya. Iya. 17 tahun, 18, itu Bapak berarti menjadi kepala keluarga. Iya. Berarti Pak Bambang harus membiayai kebutuhan keluarga sampai bekerja ke Jakarta selama 4 tahun, terus kembali ke Kediri, Iya. juga berbisnis angkutan truk, terus berubah ke bus ya. Iya. Itu berarti Bapak menjadi kepala keluarga bagi keluarga, dan adik-adik Bapak ada berapa waktu itu? Adik ada 7. Wow. Iya. Iya, iya. Jadi waktu Papa meninggal, Semua belum ada yang masih menikah. kecil ya adik-adiknya ya? Adik-adik yang kecil 2 itu, yang Masih satu baby. 3 tahun, Waduh. yang satu
hampir 5 tahun. Mama juga bekerja Pak waktu itu? Ya, beruntung sekali lah. Ya. Kalau Mama kan baru usia 40 sekian. Iya. Mama bisa stabil dan tidak gila itu, wah, Iya. sudah merupakan suatu hadiah yang tidak ternilai. Iya. Papa meninggal, Karena mendadak ya? ya mendadak. Terus Mama itu beli beras 2 ton. Taruh di situ ya, gimana 2 ton? Kapan habisnya? Ya. Kan keluar kutunya semua. Iya. Ya untung Mama itu pergaulannya bagus, sehingga dengan ditemani teman-temannya itu akhirnya semangatnya ada. Diajak main badminton, diajak, wah sudah. Tapi tidak kerja ya Pak ya? Mama enggak ya? Mama kerja, akhirnya meneruskan toko-toko yang dengan ditinggal. Pak Bambang, berarti dengan Pak Bambang bekerja sama ya? Ya, Mama ngurusin toko bahan bangunan, plus toko kain, dibantu adik-adik. Ya. Saya ngerjakan truknya, juga kadang-kadang bantu di toko-toko juga. Ya, untungnya Mama itu tekadnya kuat sekali lah. Sehingga waktu itu selalu didik anaknya. Kamu mau kerja dagang apapun boleh, tapi harus ngerti kesehatan dulu. Soalnya ayah kan relatif usia muda lah, 47 sudah nggak ada. Dan Mama menginginkan anaknya bisa sehat dulu baru kerja. Nah, kebetulan saya kalau saya menasihati adik-adik ya hanya kamu tidak punya backing lagi. Mau jadi pedagang silahkan, mau jadi apapun silahkan, belajar sendiri. Nggak ada yang nyuruh belajar kamu lagi. Nah, ini ya mereka akhirnya semua mau belajar, semua mau kuliah. Ya memang adik-adik tekadnya kuat juga, menginginkan belajar, tapi semua ditekan sama Mama itu harus kedokteran, harus ke kedokteran. Ya kebetulan bisa diterima di kedokteran di UNER, yang 3, yang 1 di Unbra. Jadi adik Pak Bambang yang dokter ada 4? 4. Ya. Wow. Yang jadi, 1 apoteker. Yang 4, perempuan. terus 1 lagi apoteker? Iya, 1 apoteker, yang 1 teknik kimia. Nah, semuanya sudah lulus S1 semua ya? S1 bahkan S2. S2. Ini Pak Bambang sendiri S3 ya? Kalau saya S-teler lah. Jadi memang ini ya, perjuangan dari Pak Bambang ini luar biasa sekali dengan Mama ini ya. Jadi akhirnya semua adik-adik bisa kuliah ya, bisa semuanya berprofesi luar biasa. Dan Pak Bambang akhirnya waktu merit ini usianya jadi agak terlambat ya Pak ya. Tahun 83 tadi Bapak merit ya? Tahun 82. 82. Ya enggak terlambat lah. Masih baru usia 37 kok. Puber yang kedua ya Pak. Puber yang kedua ya. Tapi karena keterlambat, karena Bapak mungkin banyak sekali kan tugas atau kewajiban sebagai kepala keluarga ya. Ya kan saya memberi kesempatan ke adik-adik itu untuk bisa kuliah dulu. Pikiran saya hanya 1. Saya berkorban 1, tapi adik-adik bisa jadi semuanya. Nah, kalau saya emosi saya sendiri, saya nanti cinta nyonya, terus cinta anak, pasti kurang cintanya ke adik-adik lah. Nah ini Sobat Sukses, ini seorang kakak yang luar biasa ya. Jadi Pak Bambang ini mengorbankan diri,
tapi dengan tujuan yang sangat mulia, bagaimana adik-adiknya ini semua bisa menjadi sukses ya, menjadi orang, jadi ego sendiri dipendam ya, tapi akhirnya mengorban dan memperhatikan adik-adiknya sampai semua sukses. Baru di usia 37 ya. Baru 37 lah. Setelah adiknya itu mungkin mentas semua ya Pak ya, adiknya sudah lulus semua ya. Di usia Bapak 37 kan sudah lulus semua dong. Yang tinggal yang satu, yang kecil sendiri, masih dokter muda. Nah ya sudah lulus dong Pak, dokter muda ya, sudah bisa mandiri lah ya seorang dokter. Ya. Ya membuat saya bangga juga lah, karena adik-adik kena dirangsang dengan suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ya. Kalau tidak kan kita sendiri yang hancur. Ya. Nah, Pak Bambang setelah merit baru ini ya beralih usaha atau mengembangkan sekolah ya Pak ya? Saya setelah merit 3 tahun, yaitu setelah anak saya nomor 2 ini usia setahun kalau nggak salah, saya ninggalkan rumah. Oke, Bapak anak pertama kan David ya, terus Cindy yang kedua ya. Iya. Oh ya. Saya ninggalkan rumah, ngasih kesempatan ke adik-adik untuk nerusin usaha lah. Jadi usaha Bapak diserahkan kepada adik-adik? Iya, saya serahkan atas nama ibu, tapi ya ke adik-adik lah hitungnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya membesarkan adik-adiknya ya, tapi bisnis utama Bapak waktu itu transportation itu, bisnya sudah ada berapa waktu itu Pak? Ya, kurang lebih ada ratusan lah. Oh, sudah ratusan pada tahun 83 itu Pak ya? Atau 85? Ya, 83, 84 lah. Oh, itu sudah besar sekali kalau di tahun itu ya. Ya, memang waktu itu saya sebelum nikah saya masih berbangga bahwa waduh saya termasuk pengusaha muda. Iya. Jadi Bapak mulai nol lagi dong setelah usahanya diserahkan ke adik-adiknya. Iya, saya mulai merintis nol lagi. Namun dengan pengalaman yang ada, saya tidak takut semuanya. Ya memang banyak dealer bus itu selalu nawarkan, ayo kerja bus lagi, ayo ini kasih. Ya. Saya tidak menginginkan suatu persaingan intern. Ya. Sesama saudara jangan usahanya sama gitu ya. Saya terus akhirnya ngambil, karena saya terbiasa mendidik, sehingga saya punya keinginan, didik aja lah. Duitnya nggak seberapa tapi nilainya itu tinggi sekali lah. Mendapatkan ini ya, kepuasan dan kebahagiaan. Kepuasan, kehormatan, kebahagiaan. Iya. Jadi akhirnya Bapak merintis ini sekolah ya Pak ya? Iya, saya merintis sekolah. Waktu itu sekolah kejuruan. Jadi masih farmasi, masih farmasi. D3 ya? D3? Enggak. SMK. Oh, SMK. Iya, SMK. Farmasi. Oh, SAA ya Pak ya? Sekolah SAA, Asisten Apoteker. Betul. Oke. Terus sekolah pariwisata. Oh, jadi itu SMK semua ya? Iya. Ke arah farmasi dan pariwisata. Terus analis kesehatan. Itu tahun 85 ya Pak ya? Tahun 85, 86 lah. Oke. Ya, memang suatu jadi bahan ejekan teman-teman semuanya. Iya. Wah, kamu apa bisa ngelola sekolah? Pak, ada satu hal yang saya tadi mau tanya ini ke Bapak ini ya. Bapak waktu 83 kan sudah merit. Iya. Terus tahun 85-an usaha Bapak yang sudah mapan itu Bapak serahkan ke adik-adik Bapak. Iya, 84. 84 kan diserahkan ke adik-adik Bapak. Ya. Nah, itu gimana respon dari istri Bapak ya? Ya. Ini istri kan Bapak sudah punya istri kan waktu itu ya? Istrinya kebetulan manut. Wah, luar biasa ini, berarti istri Bapak ini hebat ini. Ya. Jadi mendukung apa yang diputuskan oleh suami ya? Iya. Dan sebetulnya memutuskan saya melepaskan perusahaan itu hanya nggak sampai 5 menit. Oke. Nggak sampai 5 menit. Seorang adik-adik ngajak teman dari
seorang pejabat tinggi lah, tingkat eselon 1 untuk negara. Dia datang malam-malam, dia tanya, ini Mama pengen usahanya ini mau dikelola sendiri, ingin 10 bus yang baru. Saya ngomong, tidak. Saya jawab langsung tidak. Kalau Mama harus keluar rumah, saya tidak terima. Kalau Mama tetap di rumah ini, oke lah, ambil semuanya aja. Lah kamu kerja apa? Akhirnya jawab begitu. Ya gampang lah. Saya masih kuat. Saya masih umur 40-an. Saya masih bisa jual tenaga saya. Ya memang sempat saya dirikan sekolah. Memang sebelum saya keluar dari rumah, mungkin adik-adik melihat kok saya bisa ada bangun sekolah, bikin sekolahan, tapi nggak ngerti kalau sekolahan itu kita sewa. Untuk waktu merintis awalnya ya Pak? Iya. Jadi mungkin dari sekolahan ini juga membuat adik-adik itu kurang seneng, sehingga memberikan suatu masukan ke Mama. Wah ini duitnya bisa salah-salah sama. Tapi waktu yang membuktikan ya Pak. Biasa waktu yang bisa membuktikan. Kalau Bapak benar-benar tulus ya. Ya, memang saya ninggalkan rumah tidak bawa apa-apa. Ya, akhirnya saya ninggalkan rumah. Mama ngasih sedikit duit juga. Ya kita tidak bisa tidak ngakui lah. Karena Mama saya pasti dengarkan. Saya sebetulnya waktu itu berkeinginan hidup di Australia. Karena dari family Nyonya itu banyak yang hidup di Australia dengan jalankan taksi itu hidupnya cukup bagus. Sehingga waktu itu saya sempat lari ke Australia. Satu keluarga semuanya. Sampai Australia kita mau ngambil permanent resident itu sulit sekarang. Duitnya harus cukup banyak dan sebagainya. Terus akhirnya kita sampai di Australia 2 bulan, 3 bulan kita ambil tahun berapa putusan. itu Pak? Tahun 86 ya. 86. Karena pemerintah Australia sendiri juga selektif ya. Karena Memberikan PR itu nggak sembarangan. Ya, khususnya untuk orang Indonesia. Ya, tapi yang bisa menguntungkan Australia kan. Iya, tapi kalau di luar Indonesia dia agak mudah. Iya, karena apa? Indonesia penduduknya waktu itu hampir 200 juta lebih. Iya, hampir 200 juta. Australia hanya 18 juta. Setengah provinsi Jawa Timur aja kalau pindah ke Australia, bendera Australia bisa ganti merah putih. Ya, ini pengalaman yang berat juga. Saya pikir waktu itu saya setir traktor itu akan pasti mampu lah. Karena di sini ya juga pernah setir truk yang gandeng itu. Long chassis ya. Waktu itu belum ada long chassis yang panjang kontainer. Yang ada adalah truk yang ditarik satu gandengan itu. Karena jalannya kan juga masih kecil-kecil waktu itu Pak. Ya beruntung loh Pak, ditolak di sana Pak. Jadi tetap bisa fokus mengembangkan sekolahnya di Kediri ya Pak. Iya, memang namanya aja sudah bakti. Bakti itu kan berarti suatu sosial. Wiyata bahasa Jawanya adalah pendidikan. Jadi kita berbuat sosial untuk di bidang pendidikan. Ya memang kalau dihitung kesuksesan saya memang jauh tertinggal daripada teman-teman yang dia sebagai pedagang benar. Namun sekali lagi yang pedagang kalau di daerah belum tentu dihormati seperti saya.